Di sini kami mau ada yaitu pertanyaan kepada Gus Mukhlahson yang kami hormati. Kepada para jamaah, Bapak Ibu yang sudah paham yang masalah saya mau tanyakan ini, nggak usah diketawakan. Bagi jamaah yang belum mengetahui, moga-moga jadi pengetahuan atau dari pengertian. Bapak Kiai Haji Mukhlahson Rasyid yang kami hormati, yang saya tanyakan yaitu masalah tawasul untuk secara hakikat. Agak ngejer Pak Yai ini. Nggih, monggo, mboten napa-napa. Masalah tawasul yaitu terutama kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang sudah dijamin oleh Allah untuk kesempurnaannya. Yang saya tanyakan yaitu dari semua umat, yaitu sering sekali yaitu dari awal ceramah maupun apapun acara yaitu menyampaikan salam atau hidayah Fatihah kepadanya. Terus lagi kepada tawasul kepada para masyayikh, para kekasih Allah. Secara hakikat itu manfaatnya yaitu apa untuk kita semua. Itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari Jambi, Gus. Dari Jambi. Tadi di dalam kehidupan, di dalam kematian itu ada barzah. Roh yang di dalam barzah, terus Allahnya itu di mana, Bu? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam alam barzah Allahnya di mana? Pak. Allah itu ada yang bersifat qahr, muring-muring, meksa, medekno. Jadi Gusti Allah iku gak mung nyeneng notok ngoten, ya medekno. Lah wujude medeknone Allah ditaruh di dalam diri malaikat. Jawaban secara syar'i itu gitu. Tapi ingatlah, semua itu atas dasar amaliyah apa yang ketika saat di dunia kita. Jadi disebut malaikat sing kereng menakutkan itu atas dasar buah amaliyah kita saat di dunia. Tapi kalau dikembalikan lagi pada pusatnya, yaiku wujudi Gusti Allah muring. Jelas nggih? Lah sing ada di rahmah ya juga begitu. Secara proses itu semuanya karena proses lho Pak. Buah dari sebuah amaliyah ketika saat di dunia kita bagaimana. Makanya jari orang Jawa, sing sapa wonge nandur lombok ya ngunduh lombok. Siap sing sapa wonge menanam rawi ya gatelen rawi ya. Ya seperti itulah. Wis iku prosesnya. Baik saat di dunia sampai pada akhirat, kata orang syariat gunu ya Allah sumberi. Lah amaliyah ketika saat Anda di dunia itu sesuai dengan perintah Allah. Ani'budullaha, ngestokake datang Allah, otomatis buah yang Anda petik ya seperti itu. Makanya seakan-akan kita sebagai manusia itu secara proses itu ada pilihan. Masa patung itu iso milih ta Pak? Mboten nggih?
Itu kalau sudah sampai pada selesai proses baru jenengan terasa patung. Tapi ketika saat proses belum bisa merasa diri ini adalah patung, belum bisa. Masih ngaku-ngaku kita gitu loh. Makanya ngaji ku terus Gus Dur, kata Gus Dur ojo syariat bloko. Cuman syaire gak diterusno. Ngaji apa terus lah mboten enten nah. Iki pewayah syair iki. Tapi sebetulnya justru syair iki menunjukkan balik. Bahasa yang balik yang bernilai tinggi adalah bahasa di mana syair itu mengarah pada hakikat. Cuman gak wani ngomong hakikat. Wes sekarang tak tambahi. Maksudnya jenengan iki tidak boleh belajar atau sinau ilmu syariat bloko, sekarang jenengan harus naik terus ilmu hakikat. Wis tak jelas no. Urusan jenengan terima gak terima singgai syair monggo saenake, tapi aku yakin nanti muncul suatu saat syaire jawab dituduhno yaiku maksude ilmu hakikat, sebab dengan begitu akan bisa makrifat begitu. Jadi Pak Gusti Allah kereng Pak, ya ada diri malaikat, ya ada di kegelapan itu, ada di kegelapan itu. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon izin Pak Yai, kami memperkenalkan diri dari Bondowoso. Kami beserta istri alhamdulillah bisa hadir di sini mengikuti kajian mulai hari Minggu kemarin, Ji. Bondowoso itu Jawa Timur napa Jawa Tengah? Jawa Timur. Oh, sebelah situ Bondo. Nah, situ Bondo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi, Ji. Nggih, monggo. Nggih. Mulai minggu kemarin mengikuti kajian 2 malam. Lalu istri saya mengalami sakit, Ji. Tadi jam 4 itu mulai masuk rumah sakit, ngamar di rumah sakit Sidowaras. Sementara tidak mengikuti kajian, saya tinggal ke sini. Oleh karena itu, kami mohon doanya Pak Yai dan seluruh teman-teman jamaah. Mudah-mudahan istri saya bisa lekas sembuh dan mengikuti kajian di sini kembali. Hanya itu aja yang kami mohon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Oke, ada lagi? Check one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya nama Ahmadi dari Madiun. Di sini kami mau ada yaitu pertanyaan kepada Gus Muhlakson yang kami hormati. Kepada para jamaah, Bapak Ibu yang sudah paham yang masalah saya mau tanyakan ini, nggak usah diketawakan. Bagi jamaah yang belum mengetahui, moga-moga jadi pengetahuan atau dari pengertian. Yang saya tanyakan ini sedikit keluar dari tema malam ini.
Bapak Kiai Haji Muhlahson Rasyid yang kami hormati, yang saya tanyakan yaitu masalah tawasul untuk secara hakikat. Agak ngejer Pak Yai ini. Nggih, monggo, mboten napa-napa. Masalah tawasul yaitu kepada, terutama kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang sudah dijamin oleh Allah untuk kesempurnaannya. Yang saya tanyakan yaitu dari semua umat, yaitu sering sekali, yaitu dari awal ceramah maupun apapun acara, yaitu menyampaikan salam atau hadiah Fatihah kepadanya. Terus lagi kepada tawasul kepada para masyayikh, para kekasih Allah. Secara hakikat itu manfaatnya yaitu apa untuk kita semua. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini WA dari kawan-kawan, dari saudara-saudara kita yang ada di luar ini. Setiap acara ini dari pertama sampai sekarang mengikuti live streaming, mengikuti acara ini. Yang ditanyakan nanti waktu khulwat tanggal 17 itu bolehkah mengikuti khulwat di sini atau baiat di sini. Yang ketiganya yaitu insya Allah diadakan jam berapa. Itu Pak Yai yang saya tanyakan, mungkin ada khilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat di tengah jalan itu banyak orang berkumpul, terus jenengan itu lewat sambil bicara, selangkung, permisi, nyuwun sewu, manfaati terhadap jenengan nopo terhadap yang di pinggir-pinggir jalan? Terhadap diri panjenengan sendiri. Rahmat yang muncul dari orang-orang di pinggir jalan, kasih sayang itu kembali pada panjenengan yang lewat. Nggih napa mboten? Paham maksud kula niki jenengan? Ya wis nek paham gak tak jawab. Gini Bapak Ibu, tawasul itu laksana tafaul. Arep-arep tegese arep-arep iku dampaknya itu kembali pada diri sendiri. Gampangannya tafaul iku ben jenengan iki dijadikan Allah sebagai kekasih seperti mereka itu. Iku tafaul namanya. Sehingga mengapa pendidikan tauhid mengajarkan ketika kau bertawasul itu hatimu harus bertajalli, itu gimana? Biar tidak memandang makhluk, sebab yang mempunyai rahmat itu bukan makhluk. Dan itu kembali kepada diri Anda sendiri. Lah, niki sering saya katakan, cara bertawasul pada Allah biar cepat, bertawasul terhadap para kekasih Allah biar cepat, yang kedua biar tidak mendewakan makhluk, cukup khususon sedaya semua kekasih Allah. Al-Fatihah. Jadi seperti itu penak. Walaupun gak disebut Kanjeng Nabi seperti saya biasanya tak ada sebut ya. Itu memang semata-mata ben gak tabrakan ambek hukum syarek asli nih, cepetan khususon sedaya kekasih Allah. Al-Fatihah. Kabeh kekasih Allah yang masih hidup di dunia atau yang sudah mati secara jasmani, semuanya jadi satu. Lajeng dikira
Oke, kalau kita tanggal 17 saya terangkan tentang cara bertawasul. Jelas secara hakikat itu kembalinya rahmat datang jenengan. Coba jenengan itu ada banyak orang kumpul ngwengret. Mungkin dibalang ya. Sebetulnya itu tata krama, etika. Etika kepada Allah, sebab orang yang dekat pada Allah disebut ala inna aulia Allah. Seperti itu, etika. Kalau sistem wasilun memang gitu Pak, itu pakai etika. Kalau sistem majetubun gak taek-taekan. Sebab semua itu makhluk iso opo. Ngoten dan niku. Wis. Jadi prai total tidak punya tata krama. Yo maklumono masalah mereka itu orang gila. Ya udah. Ya sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, nggih boleh. Walaupun jenengan mengikuti baiat lewat streaming, live streaming, sah. Saya katakan sekali lagi, dunia ini semakin modern, ya, semakin modern. Dulu ketika saat belum ada medsos, nyun sewu, kita belajar ke masyayikh di minit, isaroh. Akhirnya jenengan gak paham, tanya gak boleh. Ya sah. Sah. Saya ngalami sendiri. Kalau niki aslinya wong kritis Pak. Kritik. Apa ya? Wong ngecemes apa? Apa? Namanya apa? Kritik. Kritik. Mbuh wis aku roh. Pokoknya kalau nek gak paham nuntut takok. Lho ngoten lho niki. Napa niku jenenge? Kritis, ya wis kritis. Oh kritis gak wong mati ya, Pak. Kerwitis bojoku lah iku. Ya wis mbuh lah, apa namanya saya nggak tahu, ngaku ya SD gak lulus ngono lho. Ngapunten. Sehingga mungkin ya sudah saya ceritakan sering-sering, saya dipisui oleh Mbah Khozin gara-gara saya itu ngecemes. Karena memang saya nggak paham. Saya memakai kaidah siapa yang berjalan satu tempat terus dia itu tidak tahu, kok yo dia itu nggak mau, saya nggak mau tanya, maka tersesat saya. Mending saya tanya, masih santi uring-uring di mari nggak apa-apa. Yang penting jalan saya benar gitu. Nggih ngapunten, cara bahasa kula dengan abah tau dijotos ya gara-gara ngono kuwi, ya toh. Wis enggak apa-apa. Lah. Ini sebagai prinsip. Maka saya katakan di medsos khususnya alasan saya mengapa saya katakan syah. Pertama, Anda yang membuka channel kami Ponpes Jaya Baru, jelas di situ ada wasilah yang kujadikan sebagai penyambung antara saya dengan jenengan yang lewat nomor itu, supaya jenengan itu bisa langsung bertanya manakala ketemu keterangan yang tidak terus bedanya apa dengan yang langsung ketemu saya? Nggak ada bedanya. Satu, letaknya sah, saya katakan itu di situ. Yang kedua, masalah baiat. Nah ini sebab 90% mengatakan, jumhur ulama mengatakan baiat kalau lewat YouTube iku sing baiat setan. Harus ketemu yang baiat. Mohon maaf itu tidak salah, karena yang membaiat merasa dirinya makhluk yang membaiat. Masih terkuasai oleh nafsu, ingin diparani, Pak. Bisa, jujur. Bisa. Semuanya kita kalau masih
dikuasai pohon nafsu. Nggak ingin yang namanya pengikut itu sedikit, maunya tambah banyak, tambah banyak. Yang sudah masuk saya ikat, bagaimana tidak keluar. Kita semuanya kalau di dalam tubuh kita hati ini ada pohon nafsu yang masih menancap, pasti seperti itu Pak. Siapapun kita. Aku gak ngomong ulama A, ulama B, mursyid A, mursyid B. Enggak, semua kita. Kalau di dalam jagatnya hati kita masih ada pohon nafsu yang masih menancap, pasti seperti itu. Apalagi jenengan datangnya itu tidak kosongan. Enggak kosongan loh Pak ya. Paham nggih enggak kosongan? Wah dirangkul sampean, disayang sah. Lah rupa murine gak ngopo-opo. Ya udah. Tapi jujur tidak mau keluar, harus tak ikat. Kalau Anda keluar, saya katakan murtad kamu. Padahal mohon maaf tentang tolabul ilmi, semakin banyak guru gak apa-apa. Jalan thariqah semakin Anda tahu banyak jalan lebih baik. Lewat jalan sini gak bisa karena ada nyun sewu, ada acara. Berhubung jenengan tahu jalan yang lain, lewat yang lain. Di sini kok ada momen, ada orang yang renovasi jalan. Berhubung Anda punya tahu jalan yang lain, lewat sini. Loh, itu loh enaknya. Tapi prinsip saya katakan, siapapun kita tatkala di dalam jagatnya hati kita masih tumbuh namanya pohon nafsu, nyun sewu, nggak boleh sampai itu mau untuk keluar, nggak boleh. Otomatis saya merasa yang membeat. Nyun sewu, mesti robitohmu harus menghadapkan wajahku karena aku sebagai guru. Proteso silahkan. Sebetulnya saya mengatakan ini supaya jenengan semua itu biar tidak keluar dari Qur'annya. Ndak ada Pak 30 juz tentang robitoh itu disuruh untuk menghadap wajah makhluk. Nggak ada. Surat Al-An'am Allah katakan iki piye Al-An'am ayat 79 Allah katakan ini kisah Nabi Ibrahim. Dikatakan Nabi Ibrahim itu sudah tidak menyekutukan Allah, sudah tidak ada syirik lagi. Dan ini sering sampai baca ketika jenengan habis takbiratul ihram terus membaca doa iftitah. Ini wajah tu wajiyah, sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku Ibrahim wajihiyah terhadap wajah Allah hidup ini. Delok gini. Ini. Yang ini lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan ini semuanya makhluk ini dan yang menguasai dan yang menggerakkan. Menghadaplah hanifan dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda sudah betul-betul robito menghadapnya itu terhadap Allah, wa ma ana minal musyrikin. Wis sampean goleki tafsir apa wae. Ayat itu tadi ya, apakah tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Yasin, atau tafsir apa? Sampai delok, sampai tingali wajihnya iku kemana? Ke makhluk? Mboten. Loh di situ loh sudah ada sifat lilladzi fataras samawati wal ard, dialah zat hidup yang menguasai jagatnya rohaniyah, langit dan jasad yaitu bumi. Ini hanifan, olehnya kau menghadap itu dengan sungguh. Jikalau kau betul-betul wama ana minal musyrikin, wama ana
lan ora ono utawi aku, kata ruhnya Ibrahim, Nabi Ibrahim, iku minal musyrikin, saya bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Wis, ya itu nanti nggak ada ning Quran iku tentang masalah penghadapan itu terhadap makhluk, nggak ada. Tapi berhubung kita, siapapun kita, pohon nafsu itu masih menancap dan tumbuh di dalam diri kita, pasti Pak, sebab kau bisa ke Allah karena lewat aku. Ya harus. Gusti Allah gak tahu gawe lantaran celuk celuk. Ngapunten ya. Rodok kasar Dik ya. Sebab wis bolak-balik kula ngomong. Ora kok rungokno ae. Lah iki. Sebetulnya kami sampai hati mengatakan bahasa seperti ini, sayangku padamu. Supaya Anda tidak keliru. Ingat surat Ibrahim ayat 3, bagaimana cara nafsu dan teman-teman nafsu membengkokkan iman kita. Ibrahim ayat 3, wa yastakhibunal hayata dunya alal akhirah. Pertama kita akan disediakan, dihidangkan kesenangan dunia. Kalau kita sudah masuk di situ alal akhirah, pasti akan melalaikan kehidupan akhirat. Ibaratnya wong ngaji wis kadung seneng di dalam ilmu dohiriyah, lali ilmu tiniyah nang Allah. Orang kalau sudah ruhaniyahnya ini terjerat dengan kesenangan kemewahan dunia, maka pasti lalai pada Allah. Pertama. Kedua, wa yasudduna an sabilillah. Nafsu itu berupaya bagaimana caranya menghalangi Anda ketika Anda berjalan menuju pada Allah. Di atas jalan Allah. Jenengan iki dihalang-halangi dengan cara nafsu dan teman-temannya nafsu. Tangan kanannya nafsu. Siapa tangan kanannya nafsu? Alladzina kafaru. Menurut ayat itu, orang-orang yang mengingkari jalan Allah. Dinul hak, orang yang mengingkari. Akhirnya jenengan ngeten, kamu ikut tersesat, blok goblok. Ngomong ngoten, kasari ngoten, jauh tersesat kamu itu. Wong dia nggak bisa melihat keadaan rohaniah jenengan. Wong jenengan tahu keadaan rohaniah mereka yang guyut tok amen. Dengan cara apa nafsu itu menghalang-halangi kita ketika saat jenengan berjalan suluk menuju wusul Allah? Mohon maaf Pak, mohon maaf sekali lagi, ketika Anda suluk tengah jalan jenengan dihadapkan beberapa ujian oleh Allah di dalam alam muhadharah dan mukasafah. Muhadharah jenengan dihadapkan permasalahan di dalam keluarga. Kata nafsu, supaya jenengan lalai gak terus dikir, jenengan biar berhenti dikiri, dipengaruhi dengan persoalan di dalam alam kasunyatan ini. Di muka syafa jenengan dihadapkan karomah. Bayu Allah ya Karim. Udan ngeten iki langsung duwe karep ngalih temen raudan. Iya. Unsumi panas-panasi hawa, petani podo jerit, udan diceluk teko, iya teko karomah. Nyuwun sewu, wa yasudduna an sabilillah, wa yasudduna lan podo ngalang-ngalangi sopo iblis atau tangan-tangan iblis, ya. Ansabilillah, ngalang-ngalangi Anda supaya tidak berjalan di atas jalan Allah, biar berjalan di atas jalan nafsu. Yang ketiga, wa yabghunaha iwaja, jenengan dihalang-halangi nggak bisa, nafsu maksa, akhirnya jenengan dibengkokkan. Mana
bentuk nafsu yang paling kejam membengkokkan jenengan. Secara muhadharah loh ya, alam muhadharah ini yang paling sering kita dengar, ajaranmu dicap ajaran iya, dengan cara dzalika dzalalatun. Bagaimana kita bisa mengatakan ajaran dinul haq itu sesat? Lah wong kita tidak tahu isi di dalam ajaran itu. Enggak sah lah Pak, itu niki. Sama halnya saya berpendapat gini Pak. Gedong itu di dalamnya gedong ada berbagai macam isi. Entah isinya apapun. Gedong itu terkunci buat saya. Akhirnya saya tidak bisa masuk. Bagaimana mungkin saya dikatakan pendapat saya benar ketika saat di gedong ada ini, ada itu, ada ular, ada apa? Enggak sah Pak. Yang sah makolanya itu ketika saat jenengan sudah masuk di dalam gedong, apa isi di dalam gedong baru jenengan yang benar makolahnya. Makanya kami bagaimana bisa menerima seseorang yang tidak bisa, yang tidak tahu isi materi dinul tauhid itu apa. Lalu kita tidak tahu isinya, kita mengatakan itu sesat. Tidak jauh berbeda antara Abu Jahal dengan Rasulullah. Mengapa Abu Jahal itu kok ya mengatakan bahwasanya ajaran Muhammad itu sesat dan Muhammad sebagai tukang sihir? Karena mereka belum ngerti apa yang ada di dalam itu. Otomatis makalahnya Abu Jahal itu gak bisa dipertanggungjawabkan. Dia gak tahu. Mungkin pamannya beliau sendiri, yaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar awalnya kan orang ingkare, wong ingkar toh Pak Ibu. Cara preman iku mbah buyute preman. Sampai ditakuti wong sak negeri ku takut. Abu Jahal ya takut, Abu Lahab ya takut Pak. Bengis cara Sayyidina Umar itu bengis. Cara raja tega, gitu, raja tega. Lah itu loh Allah tanamkan sifat kasih sayang untuk melindungi Muhammad atas intimidasi daripada al-mala' pemimpin-pemimpin orang kafir Quraisy. Padahal dia belum Islam. Pamannya sendiri. Akhirnya ketika saat mendengar bahwasanya Rasulullah direncanakan mau dibunuh, Sayyidina Umar itu dengar. Apa yang terjadi? Di muka umum yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, itu langsung dipongor oleh Sayyidina. Tahu dipongor nggih? Langsung dipukul. Enggak berani Pak. Wong Sayyidina Umar itu ketika saat jalan-jalan itu di gang-gang, orang yang biasanya di depan rumah jagongan tik beleber mlebu omah dikancingi. Beda nek jenengan metu nang ngene kan bener orang kampung beleber mlebu sebab kuwi tahu gendeng. Dadi wedi gendenge. Itu Sayyidina Umar. Nggih mohon maaf. Jadi kita bertawassul kepada para kekasih Allah itu etikanya karena tafaul kepada Allah yang manfaatnya kepada diri kita sendiri gitu loh. Ada lagi. Oh, pertanyaan itu yang ketiga tadi belum. Nggih. Jadi Pak, jenengan ini sah hukumnya ketika jenengan ini walaupun ikut baiat lewat streaming sah. Karena apa? Karena yang membaiat jenengan iku Allah, bukan saya. Innama ana basarum mislukum, saya sama dengan Anda, ini adalah makhluk. Bagaimana mungkin sifat status makhluk itulah haula wala quwata
bisa untuk menolong, bisa untuk membeat terhadap orang lain, nggak bisa. Yang berhak untuk bisa membeat, beat itu nanti artinya adalah menyambung, itu adalah Allah. Allah yang menyambung talinya ruh jenengan kali kula pada Allah. Allah sendiri. Makanya yang betul-betul dzurriyyah Rasul itu adalah mereka yang tidak ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah, yang tidak ngaku-ngaku sebagai habaib, tapi ketika beliau ini yang disebut tabi'ina sholihin, wajib ketika dia membaiat itu lepas diri. Kok bisa di di YouTube itu dikatakan sah? Karena munculnya YouTube suara, kalau nggak ada Allah bisa nggak? Nggak bisa. Sama dengan saya. Jikalau jenengan hanya tanggal 17 ke sini beat langsung ke sini boleh. Lawang lewat streamingnya boleh, apalagi datang ke sini. Ya udah, besok itu kalau bisa dikondisikan jenengan waktu beat bajunya putih kabeh. Ya, ben koyok ketek nak nggone pojokan. Itu artinya tafaul kita biar betul-betul kita perjalanan fitrah itu bersih sungguhan. Sing randuwe yo ora usah dipeksa. Paham nggih? Wis ngoten. Jadi angsal Pak, angsal ya. Jenengan beat waktu beat aja ke sini, lainnya lewat live streaming dan atau mesisan sampai lewat live streaming juga nggak apa-apa. Nggih, ada lagi.